Real Madrid terpongkeng, Barcelona ngeri. Mbappe dikerjain, Yamal ejek CR7. Malu-maluin, MU ditolak nebeng pesawat oleh City. Gol debut Wahji Ragnar ke gawang klubnya Sandy Walsh. Alasan kenapa Jepang minta laga versus Indonesia mundur. Hai football lovers, gimana akhir pekan kalian? Minggu ingetin lagi ya, kalian baiknya subscribe dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan berita terupdate dunia sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga Liga Inggris pekan ke-9, Brentford sukses menang dramatis atas tamunya Ipswich Town. The Bees sempat ketinggalan 2 gol terlebih dahulu sebelum akhirnya comeback mencetak gol kemenangan lewat Bryan Mbeumo di menit 90+6. Hasil ini membuat pasukan Thomas Frank sementara berada di posisi 9 Liga Inggris dengan 13 poin. Gol di menit akhir juga terjadi di Villa Park setelah Aston Villa harus bermain imbang 1-1 melawan tamunya Bournemouth. Kemenangan sang tuan rumah sirna setelah gol dari Ross Barkley di menit 76, mampu disamakan oleh Evan Nielsen di menit 90+6. Hasil ini membuat pasukan Unai Emery berada di posisi 3 Liga Inggris dengan 18 poin. Sementara itu di Etihad Stadium, pasukan Pep Guardiola mampu mengamankan poin penuh setelah mengalahkan tamunya Southampton 1-0. Gol sematawayang dari The Citizen dicetak oleh Erling Haaland di menit 5. Meski hanya menang tipis, namun City tetap kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 23 poin. Dari hasil Bundesliga Spieltag ke-8, secara mengejutkan Dortmund menelan kekalahan saat bertandang ke markas Augsburg 2-1. Sempat unggul terlebih dulu oleh gol Daniel Malen di menit 4, namun akhirnya mampu dibalas oleh brace dari Alex Cloud. Hasil ini membuat anak buah Nuri Sahin berada di peringkat 7 Bundesliga dengan 13 poin. Hasil kurang memuaskan juga diraih Leverkusen saat hanya bermain seri 2-2 melawan tuan rumah Werder Bremen. Sempat unggul 2-1 namun kemenangan Leverkusen sirna di menit 90 berkat gol dari Romano Smith. Hasil ini membuat Die Waxhoff sementara duduk di posisi 3 Bundesliga dengan 15 poin. Laga akbar El Clasico jilid pertama musim ini akhirnya menjadi milik Barcelona setelah mereka mencukur habis tuan rumah Real Madrid 4 gol tanpa balas. Brace dari Lewandowski serta masing-masing gol dari Lamine Yamal dan Rapinya membuat pasukan Hansi Flick makin kedinginan di puncak klasemen La Liga dengan 30 poin, selisih 6 poin dengan El Real. Setelah kekalahan memalukan di markas sendiri, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti angkat bicara. Dilansir dari Football Espanya, Ancelotti berpaling memperingatkan Barcelona soal flashback kemenangan 4-0 saat melawan Real Madrid pada bulan Maret 2022. Kata Ancelotti, meskipun kalah 4 gol di tahun itu, Los Blancos tetap meraih gelar La Liga, bahkan sekaligus menjuarai UCL saat mengalahkan Liverpool. Jadi hal ini bukanlah akhir dari segalanya. Ancelotti menganggap musim ini masih panjang. Tak hanya peringatkan Barca, di laga tersebut Ancelotti juga ngamuk-ngamuk setelah tertinggal 4 gol. Dilansir dari Marca, Ancelotti sempat ngamuk setelah Rapinya mencetak gol. Para staf dan pemain Barcelona di bench keluar untuk merayakannya, hingga beberapa melintasi area teknis dan memasuki wilayah Real Madrid. Hal tersebut rupanya tidak disukai pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Don Carlo terutama tak berkenan dengan ulah asisten pelatih Barcelona Marcus Roque. Ancelotti tampak protes dan meminta Roque untuk diam dengan gestur tangannya. Pelatih Barcelona Hansi Flick datang untuk menenangkan lawannya tersebut. Masih kabar dari El Clasico. Dilansir dari Metro.uk, Kylian Mbappe yang sukses dikerjai Barcelona lewat perangkap offside kini banyak dikecam oleh fansnya sendiri. Debut Mbappe di El Clasico tercoreng setelah sah dinobatkan sebagai raja offside dengan total 8 kali offside, 9 kali kehilangan bola dan 2 kali kehilangan peluang emas. Berkat performanya yang mati kutu tersebut, ia pun disemprot oleh beberapa fans El Real. Ada yang mengatakan Mbappe tidak berguna, sampai ada yang mengatakan Mbappe penipu.
Dari Mbappe, si raja offside kini pindah ke bintang Barca Lamine Yamal. Dilansir dari Gol, selebrasi Yamal setelah mencetak gol ketika Barca ke gawang El Real dianggap sebagai sebuah ejekan terhadap mantan bintang Real Madrid CR7. Yamal meniru selebrasi ikonik Halma milik CR7 untuk membungkam seisi Santiago Bernabeu. Selain itu, gol Yamal tersebut juga mencatatkan rekor tersendiri. Pada usia 17 tahun dan 106 hari, Yamal dinobatkan sebagai pencetak gol termuda di El Clasico. Ia melampaui rekor yang dibuat oleh mantan pemain Barcelona Alfonso Navarro yang mencetak gol di El Clasico pada usia 17 tahun 356 hari. Sementara itu, kabar berikutnya datang dari Barcelona pasca kemenangan telak atas Real Madrid di Bernabeu. Dilansir dari Football Espanya, pelatih Barca Hansi Flick telah membuat kebijakan baru untuk memberikan 2 hari libur tambahan bagi para pemainnya. Hal ini ditunjukkan supaya pemulihan fisik para pemainnya berjalan sempurna. Skuad Blaugrana nantinya diharapkan Flick kembali berlatih lagi pada tanggal 29 Oktober jelang laga kandang bertajuk Derby melawan Espanyol yang akan dihelat pada tanggal 3 November 2024. Dilansir dari Sport Bible, MU dilaporkan telah menyewa tempat latihan lain di luar Old Trafford jelang laga melawan West Ham. Red Devil menyewa tempat latihan klub Ligue 1 Leyton Orient yakni Stadion Gogan Group. Namun, di tempat latihan tersebut fasilitasnya terbukti kurang memadai. Entah itu dari pihak MU lupa memesannya atau karena bagian dari penghematan biaya yang dilakukan Ineos. Namun yang jelas para fans United dibuat terkejut dan malu melihatnya. Tak sedikit juga ada yang sampai mencemooh. Masih soal kabar memalukan dari MU. Dilansir dari Gol, City dikabarkan menolak permintaan MU untuk memberi tumpangan pesawat kepada Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo ke acara penghargaan Ballon d'Or. Setan Merah awalnya bertanya kepada City, apakah Garnacho dan Mainoo dapat bergabung dengan 8 kandidat peraih Ballon d'Or dari City dalam penerbangan jet pribadi mereka ke Paris pada hari Senin. Namun The Citizen dilaporkan menolak secara halus karena alasan penumpang pesawat sudah penuh. Beralih ke kabar selanjutnya. Dilansir dari The Sun, Liverpool dan Chelsea kini dilaporkan sedang bersaing memperebutkan pemain Mesir yang dijuluki sebagai Tenyu Mohamed Salah, yakni Omar Marmos. Klub Marmos Eintracht Frankfurt memberitahu bahwa Liverpool telah menawar sang pemain dengan harga 50 juta pounds. Marmos dipersiapkan oleh Tourette sebagai pengganti Mohamed Salah di musim depan. Namun sebelumnya, sang pemain sudah lebih dulu didekati oleh Chelsea. Bahkan menurut laporan, agen Marmos yakni Michael Reske sempat mengisyaratkan bahwa kliennya tersebut kemungkinan pindah ke Stamford Bridge. Kabar berikutnya datang dari sepak bola Italia. Dilansir dari Gol, Mario Balotelli mantap untuk melanjutkan karirnya di negara asalnya Italia setelah 4 bulan tanpa klub. Proses kepindahannya ke Genoa menurut pakar transfer Fabrizio Romano telah here we go. Striker berusia 34 tahun itu tampaknya telah menerima pengurangan gaji dari apa yang sebelumnya ia peroleh di Adana Demirspor. Gaji Balotelli disebutkan antara 400.000 hingga 500.000 euro per musim. Tes medis direncanakan akan dilakukan pada hari Senin 28 Oktober. Dilansir dari BBC, setelah beredar nama Tite maupun Zidane, ternyata Federasi Sepak Bola Arab Saudi memilih balikan dengan mantan pelatihnya Hervé Renard. He's back. Begitulah kata Renard dalam sebuah video yang diposting di akun X Tim Nasional Arab Saudi @SaudiNT_EN. Masa jabatan kedua Renard sebagai pelatih Green Falcon akan dimulai dengan pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Indonesia pada bulan November. Dilansir dari Suara, penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dilaporkan berhasil mencetak gol debut di klubnya FC Videndar. Gol wajib tersebut kebetulan bersarang di gawang klub Sandy Walsh Kevin Michelin. Meski cetak gol, klub Wahaji FC Videndar tetap harus mengakui keunggulan klubnya Sandy Walsh 5-2. Dengan hasil ini, FC Videndar tetap berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Jupiler Pro League. Sedangkan Kevin Michelin naik ke posisi ketiga. Masih kabar soal timnas Indonesia. Dilansir dari TV One News, terungkap sudah alasan kenapa Jepang mengundurkan jadwal laga melawan Indonesia di GBK yang semula di tanggal 14 November menjadi 15 November. Menurut laporan Jepang Times, keputusan Jepang mengajukan permintaan pengunduran jadwal disebabkan oleh keperluan waktu pemulihan serta persiapan yang lebih optimal sebelum menghadapi Indonesia.
Menurut Esko PSSI Arya Sinulinga, pengunduran jadwal tersebut tak jadi masalah. Timnas juga akan memainkan 2 laga di bulan November ini di rumah sendiri. PSSI malah berharap dengan mengabulkan permintaan Jepang ini, atmosfer persahabatan antar negara dapat terjalin lebih baik. Hal ini juga sekaligus untuk menunjukkan keterbukaan Indonesia dalam menerima keputusan yang mengutamakan sportivitas. Dilansir dari Mirror, pihak manajemen MU belak-belakan telah melakukan pembicaraan dengan 4 pelatih sekaligus. 4 pelatih tersebut telah disiapkan sebagai ancang-ancang untuk menggantikan Ten Hag. Keempat pelatih yang sudah diajak ngobrol oleh manajemen Red Devils adalah Xavi, Ruben Amorim, Thomas Frank, dan Edin Terzic. Dari 4 pelatih tersebut, salah satunya bukan tidak mungkin akan langsung ditunjuk menjadi pelatih MU menggantikan Ten Hag jika performa setan merah tak kunjung mengalami peningkatan. Sementara itu, mantan pelatih MU Jose Mourinho baru-baru ini mengatakan bahwa ia ingin kembali menjadi pelatih di Liga Inggris. Dilansir dari Eurosport, The Special One berniat hijrah ke Inggris lagi setelah kontraknya habis bersama Fenerbahce pada tahun 2026 mendatang. Namun, ia tak akan lagi bergabung dengan tim besar yang bermain di kompetisi Eropa. Secara spesifik mau mengungkapkan bahwa jika ada tim mediocre Liga Inggris yang tidak bermain di Eropa membutuhkannya untuk menjadi pelatih selama 2 tahun, ia langsung akan menerimanya. Beralih ke kabar dari sepak bola Prancis. Dilansir dari Get News Football France, PSG dilaporkan tetap ogah membayar tunggakan gaji Mbappe sebesar 55 juta euro. Meski LFP telah memutuskan bahwa PSG harus membayarnya. Jika PSG tetap ngotot tidak mau membayarnya, kemungkinan sanksi lain akan menjerat PSG, yakni berupa larangan melakukan aktivitas transfer. Selain itu, pihak Kylian Mbappe juga bisa menempuh cara lain, yakni dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Ketenagakerjaan Prancis. Dari Prancis, pindah ke kabar dari sepak bola Jerman. Dilansir dari Get Football News Germany, Bundesliga berhasil mengirimkan 2 wakilnya sebagai calon pemain terbaik Afrika 2024. Daftar calon pemain Afrika 2024 tersebut telah disortir berdasarkan kinerja pemain dari Januari hingga Oktober 2024. 2 wakil dari Bundesliga tersebut yakni Serhou Guirassy dan Edmond Tapsoba. Guirassy dinilai dari musim terbaiknya bersama Stuttgart. Selain itu, ia juga berhasil mengantarkan negaranya Chini ke perempat final Piala Afrika 2024. Sementara itu, Edmond Tapsoba sukses menjadi pilar penting pertahanan Leverkusen musim lalu. Ia juga mampu mengantarkan negaranya Burkina Faso ke babak 16 besar Piala Afrika 2024. Pemenang dari pemain terbaik Afrika 2024 nantinya akan diumumkan di Marrakesh pada 16 Desember 2024. Lanjut ke kabar berikutnya mengenai Roberto Mancini. Dilansir dari CNN Indonesia, Roberto Mancini dilaporkan menerima pesangon besar ketika menyudahi kontraknya bersama Timnas Arab Saudi. Menurut laporan media Arab Saudi, KORA, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SEFF telah merogoh kocek hingga 30 juta euro atau sekitar 507 miliar rupiah hanya untuk membayar pesangon Mancini. Pesangon tersebut harus dibayar oleh pihak SEFF karena mereka memutuskan untuk memotong kontrak sang pelatih yang sebenarnya masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Masih dari kabar Arab Saudi, dilansir dari bola.com, media Arab Saudi Al-Watan telah membongkar 3 aspek kelemahan timnas Arab Saudi selama ini. Yang pertama adalah soal segi menyerangnya yang tumpul. Striker mereka belum mencetak gol selama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yang kedua adalah pertahanan yang rapuh saat situasi umpan silang dan bola mati. Lalu yang terakhir adalah soal hubungan antar lini yang kacau. Koordinasi antar pemain kurang dan mengakibatkan sering mudah kehilangan bola. Dari ketiga hal tersebut bisa dijadikan bahan bagi timnas Indonesia untuk menghukum mereka saat bentrok pada 19 November nanti. Beralih ke kabar dari sepak bola tanah air. Dilansir dari Okezone, timnas Indonesia sedang berupaya mempercepat proses naturalisasi 2 pemain sekaligus untuk timnas U20. Mereka adalah Dion Mack dan Tim Gepens. Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap 2 pemain tersebut bisa membela tim asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 mendatang. Pasukan Indra Syafri ini direncanakan akan memulai pemusatan latihan di Bali terlebih dahulu dari 27 Oktober hingga 3 November 2024. Sebelum nantinya mengadakan pemusatan latihan di Jepang pada tanggal 4 hingga 23 November 2024.
Masih kabar seputar PSSI. Dilansir dari Sportdetik, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI berjanji akan membawa cerita kasus wasit Alkaf ke Forum Presiden Federasi dan Sekjen Federasi Sedunia yang akan digelar di Seoul, Korea Selatan pada 28 Oktober 2024. Yunus dan tim akan bertolak ke Seoul pada 28 Oktober untuk menghadiri langsung acara tersebut. Ia berjanji akan menceritakan secara detail soal wasit Alkaf dalam forum tersebut. Dirinya juga mengatakan akan melakukan komunikasi langsung pada pihak AFC yang berada di sana untuk meminta agar tak lagi mengirimkan wasit-wasit kontroversial di laga-laga resmi AFC. Lanjut ke kabar berikutnya soal Piala AFF 2024. Di saat Timnas Indonesia belum ada target di Piala AFF 2024, media Vietnam Soha.vn lalu berkomentar dengan nada mengejek. Dilansir dari Super Bowl, Soha.vn menganggap bahwa Indonesia tidak berani memasang target di Piala AFF 2024. Soha juga membahas soal komposisi Timnas Garuda di Piala AFF 2024 nanti yang diprediksi tidak banyak diperkuat pemain naturalisasi. Mereka menyebut bahwa Timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi bukanlah tim yang menakutkan dan cenderung bisa dengan mudah dikalahkan. Kabar berikutnya datang dari pemain Timnas Indonesia yang bermain di Oxford United, Marcelino Ferdinand. Dilansir dari Suara, alih-alih bermain bagi klubnya, Marcelino kini sedang disibukkan dengan menjadi model untuk sebuah brand tas asal Italia. Di Instagram pribadinya @marcelinoferdinand10 terlihat ia mengunggah foto-foto dirinya sedang menjadi model tas dan juga brand-brand lainnya. Beragam komentar dari netizen tanah air pun muncul dalam postingan Marceng tersebut. Ada yang mempertanyakan soal karir sepak bolanya di Oxford, ada pula yang memujinya sebagai pesepak bola yang keren dan multitalenta.